Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Triaviana dengan nomor mahasiswa 2019-05-20-157 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan ingin memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul Melindungi Hak-Hak Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang saya hormati Ibu Erni Juriati selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan dan juga seluruh teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret lalu, mari kita luangkan sedikit waktu untuk mencoba kita melihat lebih luas lagi bagaimana pada saat ini perempuan diperlakukan. Faktanya, terdapat 14 negara yang dikatakan sangat berbahaya untuk perempuan, di mana salah satunya yang berada di posisi pertama yaitu negara India. Bahkan di India sendiri yang dari beberapa tuhannya yang mereka sembah adalah perempuan, tetapi tetap saja perempuan di India tidak mendapatkan pengakuan di kalangan masyarakat. Hingga saat ini banyak kejadian di kehidupan sosial dalam pencapaian kesetaraan harkat dan martabat perempuan masih juga belum menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, sehingga minimnya pemenuhan hak perempuan secara umum termasuk sosial dan ekonomi masih marak terjadi, bahkan akan menimbulkan yang namanya hal diskriminasi atau kekerasan fisik maupun sosial. Pada dasarnya perempuan sangat ingin diperlakukan sederajat, sesama, bahkan setara, bahkan pantas mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti bebas dan jauh dari hal stereotip serta kekerasan, bahkan mendapatkan hak-hak dan peluang yang sama. Perempuan memiliki peran penting di mana akan dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kenapa hak-hak perempuan perlu dilindungi dan serta juga mengenai kesetaraan gender. Tidak hanya mereka laki-laki, tetapi dengan keterlibatan perempuan juga sangat diperlukan bagi keberhasilan untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Sebagai contoh, di Indonesia, di negara kita, wanita memiliki 35% usaha kecil dan menengah, yang mana dari jenis usaha inilah yang banyak memajukan perekonomian di Indonesia. Selain itu, dilansir data dari FAO menunjukkan bahwa 42% perempuan di Indonesia aktif dalam kegiatan hulu ke hilir dalam kegiatan budaya perikanan. Dari segi partisipasi politik, proporsi perempuan yang berada di Parlemen Indonesia berada 19,8%. Dan juga tidak hanya di Indonesia juga, di Jerman terdapat kanselir yang bernama Angela Merkel yang menjadi pemimpin ekonomi terkuat di Eropa, yang dianggap penting sebagai patron geopolitik Uni Eropa. Maka keberadaan perempuan yang di masa kini menduduki jabatan penting di pemerintahan maupun di dunia bisnis merupakan kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan gender. Walaupun hal demikian, hal ini dinilai belum cukup karena kita lihat kondisi perempuan di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih memprihatinkan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan, dan tertindas. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa secara drastis adalah karena tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang dilukiskan sebagai seorang istri. Sehingga
Pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan, seperti segala aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yaitu adanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena hal diskriminasi berdasarkan gender masih sering terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta. Meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender saat ini, bahkan tidak ada satu daerah pun di negara yang dimana perempuannya telah menikmati kesetaraannya dalam hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender telah banyak melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun terutama terhadap kita kaum perempuan, sehingga mereka menjadi korban diskriminasi. Maka oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri, karena kesetaraan gender sendiri akan dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Perlindungan terhadap perempuan dan perspektif keadilan gender sudah dilakukan sejak dulu untuk selalu melindungi seluruh perempuan dalam berbagai bentuk aturan. Sebagai suatu pelaksanaan sangat dibutuhkan. Maka untuk menuju suatu kondisi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan, namun di satu sisi hak-hak perempuan sangat sulit untuk diaplikasikan, dan di sisi lain ada pemikiran-pemikiran atau doktrin yang terjadi di lingkungan masyarakat terhadap hak-hak tersebut yang sudah sangat kompilasi dalam suatu masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasannya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan, seperti kecerdasan serta kepiawaiannya perempuan-perempuan khususnya. Itu sangat tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut banyak berkontribusi terhadap pembangunan negara. Maka dari itu, kesimpulannya, hak-hak perempuan sangat sulit diterapkan karena adanya ide-ide atau pemikiran atau doktrin yang terjadi. Doktrin hak-hak tersebut sangat tertanam dalam masyarakat sejak dulu. Padahal di sisi lain, perempuan juga memiliki hak untuk memiliki hak yang sama bahkan bagi sesama manusia, sehingga keberadaannya perempuan patut diperhitungkan. Maka dari itu, saran saya untuk di zaman ini, perempuan juga memiliki keterampilan maupun kepiawaiannya, sehingga dari keterampilan itu diharapkan untuk pemerintah dan seluruh stakeholder yang terkait perlu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perempuan agar kesempatannya itu bisa menjadi manfaat dan berkontribusi untuk negara atau pembangunan negara, sehingga kontribusi yang diberikan dapat lebih optimal. Maka dari itu, sekian pidato dari saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.